Setelah aku berhasil meyakinkan ibu majikanku dan membuatnya mau mengulang apa yang pernah terjadi malam itu, dan aku memintanya untuk bergolfria di Hammernya. Setelah ibu majikanku setuju, aku pun diajaknya ke Hammernya. Setelah sampai di dalam Hammer Bu Maimunah, aku mengunci pintu dari dalam. Dan aku pastikan tak ada lubang kecil sedikit pun yang terbuka di daun pintu itu. Aku hanya hati-hati takut ada yang mengintip apa yang aku kerjakan saat itu dengan Bu Maimunah. Bu Maimunah melihatku sambil tersenyum manis ketika melihatku yang penuh kewaspadaan. Sekarang Bu Maimunah merasa tenang dan tak merasa takut hubungan kami berdua itu akan bocor. Bu Maimunah mulai membuka seluruh penutup hidangan saat itu, sehingga aku menjadi sangat berselera sekali. Aku pun tidak tinggal diam, segera melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh ibu majikanku itu. Setelah hidangan siap di depan mata, aku tak langsung memakannya. Tapi sebelumnya kita hanya TGR-an saling berhadapan-hadapan. Aku petang TV Bu Maimunah. Aliran keinginan kami berdua pun perlahan tapi pasti mulai menjalar ke seluruh ujung saraf kami. Tatapanku pada Bu Maimunah semakin menambah perasaan cinta kami berdua. Tak aku sangka bahwa aku sama Bu Maimunah saling mencintai dan menyayangi. Cinta sebagai majikan dan pembantu, yang akhirnya juga rasa cinta layaknya seperti suami istri. Bertahun-tahun sudah aku berusaha meluluhkan hati Bu Maimunah, akhirnya membuahkan hasil. Jika bukan karena cinta, takkan mungkin Bu Maimunah mau melakukan ini semua di belakang suaminya. Ku mulai dari kuningnya, Bu Maimunah mulai bergidik, seakan mendapat ketenangan batin dan membuatnya rileks. Bu Maimunah menatap wajahku dengan pandangan cinta dan keinginan yang begitu besar, yang melebur menjadi satu. Tak ada yang dapat mengobati rasa cintanya itu selain menyalurkannya bersamaku. Sayang, hati ibu terasa sesak oleh perasaan cinta sama kamu. Ketika bersamamu, ibu tidak lagi memperdulikan statusku sebagai ibu majikanmu. Saat bersamamu, ibu tak peduli bahwa ibu ini adalah seorang istri dari bapak majikanmu. Sayang, sungguh aku mencintaimu, ucap Bu Maimunah dengan berninar. Bu, aku juga mencintaimu, sampai maut memisahkan kita. Bahkan kalaupun aku menikah nanti, aku akan selalu mencintaimu Bu, dan akan terus-menerus meminta dan memberikan. JTH batin itu, jadi, boleh sekarang aku menghakimi ibu, sahutku. Iya sayang, lakukanlah, yuk sayang, ucap Bu Maimunah. Mendapat ajakan itu, aku pun tak mau berlama-lama lagi membiarkan itu semua. Bersih dan wanginya Bu Maimunah, putih dan juga kelembutannya membuatku semakin ingin. Dilihat-lihat, Bu Maimunah ini semakin cantik saja, matanya selalu menatapku dengan sayu, diiringi senyuman manisnya. Aku pun segera memposisikan diri dan dengan penuh kasih sayang Bu Maimunah pun membantuku. Sungguh aku merasakan cinta kasih yang begitu besar dari ibu majikanku itu. Sungguh beda sekali rasanya dibandingkan dengan saat aku dulu melakukannya dengan mantan pacarku. Memang dia lebih muda dari Bu Maimunah, tapi sensasinya saat dengan Bu Maimunah yang lebih tua dariku jauh lebih luar biasa. Sehingga atas apa yang aku lakukan itu, membuat Bu Maimunah semakin sering menyebut namaku dan panggilan sayangnya. Senang rasanya mendengar Bu Maimunah seperti itu, sehingga membuatku semakin bersemangat. Nafas Bu Maimunah terasa berat dan tampak mulai berkeringat. Sayang, ibu, cinta kamu, ucapnya. Kubiarkan saja Bu Maimunah mengeluarkan unek-unek di hatinya. Cinta seorang majikan yang takkan pernah membohongi hatinya. 10 menitan berlalu, tanpa instruksi dariku. Bu Maimunah melebarkannya sampai terlihat jelas olehku perbukitan yang begitu istimewa, membuatku semakin gila dan terkagum-kagum dengannya. Bu, sungguh indah, bisikku. Iya sayang, tapi jangan hanya dikagumi saja, lekas antarkan ibu ke puncak, bisa, ucapnya. Aku segera mengambil posisi, Bu Maimunah menggeliat dan penasaran ingin melihatnya. Setelah aku rasa Bu Maimunah siap, aku dengan pelan berusaha melewati pertahanan Bu Maimunah. Aku merasakan sensasi yang benar-benar tak bisa aku katakan dengan kalimat yang sangat tepat untuk menggambarkannya. Sampai-sampai aku memejamkan mataku dan menengadahkan wajahku ke atas karena saking senangnya perasaanku. Aku dan Bu Maimunah terus semakin bersemangat dalam acara bergolfria itu. Hari itu aku sampai tidak bisa menghitungnya.
berapa kali ibu majikanku itu memperolehnya. Karena kami berdua saat itu tidak pernah merasa lelah untuk mengulangnya terus. Sampai akhirnya kami berdua tertidur dengan pulas. Ketika kami terbangun dari tidur, Bu Maimunah berbisik, "Sayang, jujur ibu baru kali ini merasakan yang luar biasa seperti ini." Sampai-sampai ibu hilang kendali dan menangis. "Kamu hebat sayang. Ibu juga benar-benar luar biasa. Ini bakalan membuat Arif keterusan Bu," sahutku. "Iya sayang, ibu juga sepertinya akan keterusan sama kamu sayang," ucapnya. "Bu," ucapku. "Apa sayangku?" "Suamiku," sahutnya. "Maafkan Arif ya Bu, tadi aku nyebut nama ibu. Tadi aku kelepasan ngomong," ucapku. "Sayang, ibu tak sakit hati kok. Ibu malahan senang mendengarnya," sahutnya. "Bu, aku benar-benar mencintaimu Bu," ucapku. "Ibu sungguh terharu sayang. Ibu percayakan hati ibu ini sama kamu. Meskipun kita tidak menikah dan bukan suami istri yang sah, yang penting kamu bisa terus memberikan JTH batin itu dan menghakimi ibu ya sayang," ucapnya. Mendengar Bu Maimunah ngomong seperti itu, aku pun jadi ingin lagi. Hal itu membuat Bu Maimunah tak percaya bahwa aku masih bisa lagi. Setelah tadi sampai sama-sama tertidur, "Bu, lagi yuk," ajakku. "Iya sayang, tapi sebentar ya, ibu minum dulu," sahutnya. Setelah kami berdua minum, tanpa rasa malu dan sungkan lagi, aku dan Bu Maimunah pun kembali bergolf ria. Aku dan Bu Maimunah sudah seperti suami istri saja selama bapak majikanku berada di luar pulau. Keseharianku beres-beres di rumah ibu majikanku itu tak pernah aku lewatkan. Di kamar Mambi pun, aku sering Mambi berdua dan dilanjutkan dengan bergolf dan biliar. Hingga akhirnya Bu Maimunah positif Hilkimin akibat perbuatanku itu. Aku dan Bu Maimunah sangat senang dan ternyata suaminya pun juga merasa gembira mendengarnya. Hingga 3 bulan berlalu, suami Bu Maimunah pun pulang ke rumah, datang dengan membawa oleh-oleh yang banyak. Melihat Bu Maimunah yang sedang Hilkimin, Pak Yahya begitu perhatian dan benar-benar sangat senang sekali. Tentunya setiap malam mereka melanjutkan hasil kerja kerasku selama 3 bulan. Pak Yahya dan Bu Maimunah sedang bergolf setiap malam, dan aku pun, kalau lewat di depan kamar mereka, sering mendengar Pak Yahya yang sedang kesenangan. Aku merasa cemburu dengan itu semuanya, tapi aku mengerti bahwa aku hanyalah suami bayangan Bu Maimunah. Sedangkan Bu Maimunah memang milik Pak Yahya. 2 minggu telah berlalu, Pak Yahya pun berangkat lagi keluar pulau. Sekarang katanya akan semakin lama, mungkin 5 bulanan baru bisa pulang. "Arif, bapak titip ibu ya, jaga ibu baik-baik. Jangan terlalu kamu tinggalkan sendirian. Nanti, kalau kandungan ibu sudah 5 bulanan, ibu akan mengambil kutinya sampai demikian. Jaga ibu ya Arif, bapak berangkat dulu," ucapnya. Suami Bu Maimunah pun akhirnya berangkat lagi. Antara sedih dan senang bercampur aduk menjadi satu. Juga rasa bersalahku pada bapak majikanku itu, yang telah membuat Bu Maimunah kini berbadan 2. Untuk demikian pertamaku. Ketika aku sedang merenung itu, Bu Maimunah tiba-tiba datang dari belakangku sambil berkata, "Hei, melamun saja. Kenapa sayang, kok melamun sih?" Apa yang dilakukan ibu majikanku itu menyadarkanku bahwa aku tak salah. Bahwa Bu Maimunah benar-benar mencintaiku dan aku pun mencintainya juga. Walaupun cinta kami berujung pada hubungan yang tak seharusnya terjadi. Aku pun berbalik dan memandangi Bu Maimunah. Terpancar dari sorot matanya bahwa Bu Maimunah sangat mencintaiku. "Bu, ibu gak menyesalkan telah Arif hakimi?" tanyaku. "Kenapa sayang?" "Nggak kok, malah ibu senang sekali kini telah kamu buat seperti ini," sahut ibu majikanku itu dengan jujur. "Alhamdulillah, kalau begitu, aku senang mendengarnya Bu. Aku hanya takut ibu menyesal atas apa yang sudah kita lakukan di belakang suami ibu," jawabku. "Sayang, ibu senang di usiamu yang masih muda, tapi berpikiran luas. Perasaan ibu sama kamu masih sama seperti yang pernah ibu ungkapkan dulu. Ibu pun tidak hanya sekarang saja hakimin dari kamu, tapi ibu berharap kamu bisa menghakimi ibu untuk kedua kalinya atau 3. Terserah kamu sayang ingin punya demikian berapa dari ibu." "Hihihi, ih kamu tuh bikin gemes tau," kata Bu Maimunah sambil memberikan hadiah di bibirku. "Makasih Bu, ibu telah meyakinkanku, membuatku semangat bahwa aku nggak salah menghakiminya ibu.
Aku sudah tak sabar menunggu kehadiran buah hati kita ke dunia dan menatap kita berdua. Ucapku, iya sayang, ibu juga sudah gak sabar ingin menimang buah hati pertama kita, sahutnya. Mendengar Bu Maimunah yang sedang Hakimi, orang tua dari pihak suaminya atau Bu Maimunah, suka datang menginap di rumahnya. Mereka sangat senang karena akan punya cucu. Tentu kalau ada mereka, aku tidak bisa TDR dengan Bu Maimunah. Aku merasa senang karena telah berhasil membuat semua yang datang merasa bahagia. Kalau saja mereka semua tahu yang sebenarnya, bahwa Bu Maimunah Hakimi gara-gara aku, pastinya kiamat akan terjadi menimpa keluarga Bu Maimunah. Nasibku pun mungkin takkan seperti sekarang ini. Rahasia tetaplah menjadi rahasia, biarlah hanya aku dan Bu Maimunah yang tahu. Toh aku pun tidak meninggalkan tanggung jawabku sebagai ayah dari benih yang ada pada Bu Maimunah. Malam itu hujan begitu derasnya, apalagi melihat Bu Maimunah memakai dress, membuatku jadi terpancing. Bu Maimunah tersenyum melihatku dengan tatapan yang penuh harap. Dia sengaja merapatkannya, seakan tidak boleh. Bu Maimunah pura-pura jual mahal, padahal dia juga ingin sekali. Tapi melihat orang tuanya yang masih belum tidur. 30 menit kemudian, akhirnya orang tua Bu Maimunah pun pergi ke kamarnya. Hujan di luar yang bergemuruh, juga udara yang dingin sangat pas untuk menemani Bu Maimunah biliar di malam itu. Tanganku mulai bergerak. Jangan sayang, ucap Bu Maimunah tangannya memegang tanganku. Tentu aku kaget, kenapa Bu Maimunah melarangku? Gak boleh Bu? Tanyaku penasaran. Maksudnya ibu itu, jangan di sini sayang. Nanti kalau orang tua ibu tiba-tiba keluar gimana? Hayo, ke kamar saja ya sayang, biar aman, kata Bu Maimunah seraya tersenyum. Kirain gak boleh lagi, setelah ibu dapat JTH beberapa minggu dari suami sah ibu, kataku lega. Kan biar aman sayang, soalnya kalau di ruang tengah ngeri, sahutnya. Ya sudah, ke kamar Arif saja ya Bu, ajakku. Gak di kamar ibu lagi saja, tanyanya. Pengen suasana yang berbeda saja sayang, bisikku. Iya atuh ayo, ucap Bu Maimunah seraya menarik tanganku. Ku pegang tangan Bu Maimunah yang lembut menuju kamarku. Bu Maimunah menurut saja, karena kami berdua sangat merindukan hal ini, akan terus berlanjut. Ku kunci pintu rapat-rapat, juga ku pastikan gorden jendela tak terbuka walau hanya sedikit. Hujan di luar begitu deras disertai angin yang kencang. Aku kemudian berbalik, ternyata Bu Maimunah masih berdiri di samping bed. Ibu kok gak naik KSR, kirain sudah duduk Bu, tanyaku. Ibu nungguin kamu sayang, pengen bareng naiknya, sahutnya. Maafkan Arif ya Bu, kirain ibu sudah duduk, gara-gara aku peyut ibu jadi besar begini. Maaf ya Bu, ucapku. Yang penting kamu mau bertanggung jawab, bagi ibu ini bukan masalah sayang. Lagian kita ngelakuinnya pas lagi sadar kok hihihi, ucapnya. Arif sebenarnya merasa malu, suami ibu yang ngasih materi, tapi aku malah mengajak istrinya biliar, sampai Hakimi begini. Padahal bapak itu nitipin ibu, agar aku menjaga istrinya, ucapku. Sayang, ibu senang kamu masih berpikir positif tentang masa depan ibu juga buah hati kita. Ibu mengerti keadaan kamu sayang, ibu takkan terlalu memaksa kamu untuk ini itu. Yang penting kamu memiliki tanggung jawab juga selalu memandang ke depan. Jangan melihat ke belakang atau ke bawah, tapi lihatlah ke atas. Karena orang yang bersedih pasti menunduk ke bawah bukan ke atas. Sekarang ayo cepat antarkan ibu ke puncak yang paling indah malam ini. Jangan pikirkan yang lain. Kamu lebih ibu rindukan daripada suami ibu sayang. Karena kamu bisa berkali-kali, tidak seperti suami ibu hihihi, ucapnya. Oh Maimunah, kamu memang istriku yang sangat baik. Beruntungnya aku memilikimu sayang, makasih ya sayang, ucapku seraya menuntunnya ke kasur, dan selanjutnya aku pun memberikan vitamin untuk calon buah hatiku yang ada pada ibu majikanku itu. Untungnya sebelum suaminya pulang, aku tidak meninggalkan bekas merah pada Bu Maimunah. Apalagi di saat usia kandungan Bu Maimunah nanti berumur 8 bulanan, suaminya itu baru bisa pulang. Bahagianya aku bisa memberikan vitamin pada Bu Maimunah di saat Hakimin muda dan tua. Bu Maimunah berkata, seandainya saja ibu ini tidak mempunyai suami, tentu ibu akan meminta kamu menikahi ibu sayang. Dia Bu dan saya pun pasti dengan senang hati melakukan hal itu semua. Biarpun orang tuaku atau siapapun melarangku Bu, sahutku.
Bu Maimunah mengusap kepalaku. Perlakuanku yang sangat istimewa membuat Bu Maimunah terharu dan terkagum-kagum. Bu Maimunah sudah memberikan keleluasaan padaku. Mau bagaimanapun Bu Maimunah oke-oke saja. Kulihat mata Bu Maimunah sampai melihat ke atas dan yang terlihat hanya warna putihnya saja. Ternyata Bu Maimunah pun merasakan hal yang sama denganku. Sensasi yang kami peroleh benar-benar luar biasa. Bu Maimunah pernah bilang bahwa ketika dengan suaminya itu hanya sebagai kewajiban sebagai istri yang harus taat kepada suami. Tapi saat denganku, Bu Maimunah melakukannya dengan penuh rasa cinta. Dan saat denganku itu adalah kebutuhannya yang ingin meraih sensasi yang berbeda. Dan selama hampir 5 bulanan aku dengan Bu Maimunah tak pernah tidak berhasil meraih puncak terindah itu. Berbeda jika dengan suaminya, Bu Maimunah lebih sering tidak memperolehnya. Karena suaminya itu selalu meninggalkannya. Aku dan Bu Maimunah seakan tenggelam dalam jurang kesenangan dan kebahagiaan yang begitu dalam. Tak mungkin aku melepaskan diri dari kesenangan bersama ibu majikanku yang cantik dan baik hati ini. Meskipun demikian, kami tahu bahwa perbuatan kami berdua ini adalah sebuah kekeliruan. Tetapi kami berdua terlanjur jauh melangkah, jadi ya lanjutkan saja. Begitulah ceritaku dengan ibu majikanku yang baik hati. Sampai si buah hati itu hadir dan sampai kini aku masih tetap berada di rumah itu. Sekian, terima kasih. Mama dari Bu Santi dengan begitu terang-terangan mencoba membuat aku semakin terbawa suasana. Tak dapat kupungkiri bahwa sejak dalam perjalanan menuju pemandian air panas ini, aku sudah merasa kesulitan untuk menahannya. Terlebih lagi setelah menyaksikan Mama Aleta di dalam kolam pemandian itu. Sehingga aku jadi malu. Takut kelihatan apa yang sedari tadi berusaha aku sembunyikan dari Mama Aleta. Tapi Mama Aleta dengan cepat menegurku yang sedang bingung kala itu. Ayo cepetan turun ke sini. Apa kamu mau nonton Mama Doan? Ucapnya. Akhirnya aku ikuti seperti apa perintah dari Mama Aleta. Lalu aku pun turun ke bak air panas itu. Mama Aleta menyambutku dengan tersenyum manis. Karena secara spontan beliau jadi tahu kondisiku saat itu. Oh my God. Sepertinya sudah tidak sabar lagi ya, ucap Mama Aleta dengan senyumnya yang penuh arti. Hei, kalau dikasih sih aku takkan menolaknya Ma, ucapku. Nanti aja di rumah ya, jangan di sini. Kan kita hanya boleh 1/4 jam saja berada di dalam Hammer Mam Biu ini, sahutnya. Siap Mam, sahutku. Kami berdua pun setelah 1/4 jam, segera berbenah untuk segera pulang. Dikala berjalan menuju mobilku, Mama Aleta mengusap-usap rambutku yang masih BSH sambil berkata, sabar ya Dennis, nanti di rumah akan Mama kasih semuanya, jangan khawatir, mau sampai 5-6 kali juga Mama siap kok, ucapnya. Iya Mang, sahutku sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, aku sudah melarikan mobilku menuju daerah rumah Bu Santi kembali. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Mama Aleta sambil memegang tangan kiriku. Rasanya seperti bermimpi Mam. Karena tak menduga bakal merasakan suasana seperti ini dengan Mama, sahutku. Sama, Mama juga seperti bermimpi. Setelah belasan tahun puasa, tiba-tiba mendapatkan kamu yang tampan dan menggemaskan ini, kata Mama Aleta. Belasan tahun puasa Mam, kok bisa? Tanyaku. Iya Dennis, papanya Santi kan, sudah belasan tahun tidak mampu lagi, jawabnya. Oh ya, sahutku. Memang begitulah keadaannya, gara-gara terjatuh dari motor, lalu dirawat di rumah sakit, karena mendadak lumpuh. Setelah dirawat sebulan di rumah sakit, dia bisa jalan lagi, tapi malahan mengalami disfungsi. Sejak saat itulah sampai sekarang, jelasnya. Sudah berusaha ditolong oleh dokter khusus untuk menyembuhkannya Mam, tanyaku. Sudah keluar negeri segala untuk berusaha menyembuhkannya, tapi para dokter di sana pun tidak bisa memulihkannya lagi, ucap Mama Aleta. Setibanya di rumah Bu Santi, Mama Aleta tidak lagi membahas masalah suaminya itu. Mama Aleta ingin Mam Hiu dulu bilas air panas yang mengandung mineral tadi. Maka ia masuk ke dalam hammernya yang berdampingan dengan hammer Bu Santi. Sementara aku sendiri masuk ke dalam hammer Bu Santi seperti yang sudah diatur pemilik kamar itu tadi siang. Aku pun langsung mambiul di hammer mambiul pribadi Bu Santi. Setelah mambiul, ku kenakan baju kaos putih dan celana pendek abu-abu.
Lalu aku duduk di ruang keluarga. Tapi baru sebentar aku duduk di sofa ruang keluarga, pintu Hammer Mama Aleta terbuka. Mama Aleta langsung menggapaikan tangannya. "Kesini aja," ucapnya. Aku pun masuk ke dalam Hammer Mama Aleta. Kamar yang ditempati oleh Mama Aleta itu, fasilitasnya sama persis dengan Hammer Bu Santi. Ada sebuah bed luas, satu set sofa putin, televisi layar lebar, kulkas, microwave dan banyak lagi. Hammer Mambiulnya pun sama bagusnya dengan Hammer Mambiul Bu Santi sendiri. Saat itu, Mama Aleta sudah mengenakan kimono berwarna hitam. Mama Aleta pun mengajakku duduk berdampingan di sofa. "Sekarang kamu nilai Mama, secara jujur ya, Mama ini seperti apa di dalam pandanganmu? Jawab aja sejujur mungkin," ucapnya. "Luar biasa, Mam. Tadinya aku pikir Mama ini sudah tua, tapi ternyata masih muda sekali," sahutku. "Mama memang sudah 45 tahun, Dennis," ucapnya. "Tapi Mama kelihatan masih muda banget, bahkan bisa disejajarkan dengan wanita yang di bawah 30-an," ucapku. "Masa sih?" tanya Mama Aleta tampak senang mendengar ucapanku. "Betul, Mang. Sebagai konton, ibu kandungku baru berumur 38 tahun, tapi Mama kelihatan lebih muda dari ibuku. Kalau didampingkan, mungkin Mama seperti sebaya dengan ibu tiriku yang usianya baru 28 tahun, ucapku. "Begitu ya, jadi Mama ini masih menarik bagimu?" tanyanya. "Kalau aku boleh bicara jujur, Mama ini sangat menawan bagiku," ucapku. Mama Aleta tampak semakin tersanjung. Lalu ia tanpa banyak tanya segera akan memulai janjinya yang akan memberikan mata kuliah tambahan untuk aku malam itu. Aku pun dengan patuh mengikuti semua petunjuknya. Dan lagi-lagi aku berpura-pura seperti yang belum pernah mengetahui caranya. Selama belasan tahun Mama belum pernah tertarik oleh lelaki lain. Meski suami Mama sudah dalam kondisi begitu itu. Tapi hari ini, Mama sangat terpikat olehmu, Dennis, ucap Mama Aleta. Aku cuma tersenyum mendengar pengakuan Mama Aleta itu. Karena aku lebih tertarik untuk mengerjakan sesuatu yang lain. "Lakukanlah apa yang mau kamu lakukan, Dennis. Jangan sungkan-sungkan lagi ya," ucapnya. Mendengar ucapan yang sangat welcome itu, aku pun melakukan apa yang ingin kulakukan. Berkat aku yang mengikuti semua arahan darinya, Mama Aleta tampak semakin terbawa suasana romantisnya di malam itu, bahkan tampak tidak sabaran lagi. Dan akhirnya setelah beberapa lama, terdengar suaranya yang syahdu. "Luar biasa indahnya malam ini. Terima kasih, Dennis. Mama akan ikut menyayangimu kelak." "Ini sungguh luar biasa," ucapnya. Tapi aku belum apa-apa. Maka setelah kulihat wajah Mama Aleta kelihatan sudah tenang lagi. Aku pun segera mengerjakannya kembali. Dan malam itu, dikala Mama Aleta mendapat yang ketiga, aku pun mendapatkannya secara bersamaan. Lalu Mama Aleta dengan penuh rasa sukacita berbisik, "Kamu sungguh mampu membahagiakan Mama malam ini, Dennis. Karena itu, mungkin Mama akan tinggal lama di sini, agar bisa dibahagiain olehmu terus," bisiknya. "Asal jangan ketahuan oleh Santi ya, Mam," sahutku. "Tentu saja, tapi Mama kan bisa nyari alasan. Misalnya minta diantar belanja olehmu. Padahal kita akan cek ke hometown," ucapnya. "Dia bisa juga, kalau begitu Mam. Sekarang kan banyak mal yang ada hometailnya. Jadi Mama bisa belanja beneran dulu. Kemudian kita cek ke hometailnya," sahutku. Esok paginya, Mama Aleta latihan kebugaran di fitness room yang terletak di bagian belakang rumah itu. Lagi-lagi aku terpancing olehnya. Aku pun mendekati Mama Aleta yang sedang istirahat. Namun tiba-tiba handphoneku bordering. Cepat ku keluarkan HP-ku dari saku calam luah trainingku, ternyata dari Bu Santi. "Ses dari Santi," ucapku sambil menyimpan telunjuk di depan bitiwirku. Kemudian ku terima cal dari dosen yang merangkap kekasihku ini. "Halo sayang, sudah sampai kan?" tanyaku. "Iya, aku sudah sampai dengan selamat, tapi langsung sibuk mempersiapkan seminar. Jadi baru sekarang sempatnya kal papil," sahutnya. "Gak apa-apa, yang penting dirimu sehat-sehat aja, Babe," ucapku. "Lagi di mana nih?" tanyanya. "Lagi di rumahmu. Kan tugasku harus standby selama dirimu tidak ada, Babe," jawabku. "Gimana keadaan Mama? Sehat dan ceria kan?" tanyanya. "Iya, beliau sehat dan ceria kok. Tak kurang suatu apapun," sahutku. "Sayang, Mama itu udah belasan tahun gak pernah sama lelaki. Sejak papaku jatuh dari motor," ucapnya. "Oh ya,
Tanyaku pura-pura belum tahu. Iya, kasihan kan. Kalau bisa sih coba deketin dia. Syukur-syukur kalau bisa sampai terjadi sama kamu. Aku izinkan papi deh, kalau sama mama Sin, ucapnya. Beb, kamu ini ngomong apa Sin? Kok bicara begitu? Tanyaku. Aku bicara apa adanya kok. Mama itu butuh itu, kalau papi tidak keberatan. Coba dekati mama deh sampai dapat, biar dia kerasan tinggal di rumah kita. Lagian supaya dia mendukungku untuk menikah dengan dirimu sayang. Bilang aja kamu udah dapat izin dariku gitu, ucapnya. Sebenarnya aku senang sekali mendengar saran dari Bu Santi itu. Tapi aku masih bersikap seperti belum setuju pada sarannya itu. Padahal yang disarankannya itu sudah terjadi. Nanti aku pikirkan dulu Dad, positif dan negatifnya ya babe. Oh iya, sebentar aku mau terima telepon dari mamaku dulu ya babe. Nanti ku telepon balik kalau sudah selesai menerima telepon dari mamaku, ucapku. Ya, titip salam aja buat mamamu dari calon menantunya gitu, sahutnya. Sip, see you babe, ucapku. Hubungan telepon dengan Bu Santi pun selesai. Sebenarnya itu, tadi hanya akal-akalanku saja. Bilang ada telepon dari mamaku. Padahal sebenarnya aku ingin memberitahu Mama Aleta tentang isi pembicaraanku dengan Bu Santi barusan. Karena tadi aku tidak mengeluarkan suara Bu Santi lewat speaker. Jadi pasti Mama Aleta tidak tahu apa yang kubicarakan dengannya tadi. Lalu kuhampiri Mama Aleta yang tengah beristirahat dari fitnessnya. Ada berita gembira Mam, ucapku. Berita apa? Tanyanya dengan sorot mata penasaran. Lalu ku ceritakan isi pembicaraanku dengan putri Mama Aleta barusan. Masa dia ngomong begitu? Tanya Mama Aleta seperti kurang percaya. Kalau Mama gak percaya, aku telepon dia sekarang ya. Suaranya akan dikeluarin ke speaker, biar Mama bisa ikut mendengarkan. Tapi Mama jangan bersuara ya. Aku mau ngomong sedang sendirian, dan Mama sedang tiduran di kamar. Oke, ucapku. Oke, Mama Aleta mengangguk. Lalu aku memijat nomor HP Bu Santi lewat sambungan internasional. Suaranya ku keluarkan lewat speaker, supaya Mama Aleta bisa ikut mendengarkan. Halo sayang, halo juga. Pembicaraan tadi belum selesai Beb, coba sekarang perjelas lagi supaya aku nggak salah langkah, ucapku pada Bu Santi. Pokoknya aku ingin agar papi itu mau mendekati Mama yang sudah belasan tahun tidak merasakan hal yang satu itu. Sedangkan Mama itu masih cukup muda kan. Aku sering memikirkan hal itu, dan sekarang kebetulan ada papi di sana bersama Mama. Jadi bisa kujadikan tempat untuk minta tolong, ucapnya. Terus aku harus ngapain aja? Tanyaku. Alau, kayak bukan mahasiswa aja. Masa harus ngomong mendetail tentang soal ini? Kesimpulannya aja ya, kamu harus bantu mengisi kekosongan Mama selama belasan tahun itu, ucapnya. Berarti aku harus melakukannya dengan Mamamu, tanyaku. Ya begitulah, tapi kalau Mama gak mau, jangan dipaksa ya, ucapnya. Memangnya Mami gak cemburu kalau sampai terjadi hal sejauh itu dengan Mamamu, tanyaku. Kalau sama orang lain, pasti aku cemburu, tapi kalau dengan Mama, aku tidak akan cemburu. Karena Mama itu orang yang menjadikan aku ada ke dunia ini, lalu merawatku sampai se-WS ini, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Masa aku tak mau berkorban sedikit pun untuk kebahagiaan Mama, ucapnya. Setelah Mami pulang dari sana juga, apakah aku masih diizinkan untuk melakukannya dengan Mama? Tanyaku. Kuizinkan. Anggap aja aku dan Mama istri pertama dan kedua. Wanita yang dipoligami saja banyak yang rukunkan, ucapnya. Anak dong aku. Punya Mami dan Mama, sahutku. Ya, tapi cukupkan Mama dan diriku aja ya. Jangan cari wanita lain lagi, ucapnya. Oke Bing, siap laksanakan perintah, sahutku. Setelah hubungan seluler dengan Bu Santi ditutup, aku menoleh kepada Mama Aleta. Sudah jelaskan Ma, tanyaku. Dia malah menganjurkanku untuk membuat bahagia Mama. Dia minta agar aku menganggap punya istri dua, Mama dan dia, ucapku lagi. Santi memang putriku yang sangat menyayangi mamanya, ucapnya tampak mata Mama Aleta berlinang-linang. Mungkin dia bahagia bercampur terharu setelah mendengar semua itu lewat HP-ku tadi. Melihat air mata yang menetes dari kelopak mata Mama Aleta, kuseka dengan kertas tisu yang kotaknya tersedia di dinding. Tapi tahukah Mama Aleta bahwa aku mendadak teringat Mama kandungku sendiri?
Apakah aku tidak kangen kepada mama kandungku dan tak pernah lagi mendatangi rumahnya? Bukankah aku sudah berjanji bahwa setelah punya mobil, aku bisa sering-sering datang ke rumahnya? Tentu saja aku selalu menempati janjiku. Setiap kali hari libur atau kalau sedang tidak kuliah, aku selalu mendatangi rumah mama untuk meredakan perasaan kangenku kepada beliau. Sebagai seorang putra kepada ibu kandungnya, sekaligus sebagai seorang lelaki muda kepada wanita yang dicintainya. Ya, biar bagaimanapun mama adalah yang terbaik bagiku dalam segalanya. Baik dalam kelembutan dan kasih sayangnya, dalam hal kecantikannya, dan dalam kelezatan suguhannya itu. Bahkan pada suatu malam, tepatnya di hari Sabtu, sepulangnya kuliah malam, aku langsung memacu mobilku menuju kampung mama, karena aku ingin menghabiskan weekend di rumah ibu kandung tercintaku. Aku baru tiba di depan rumah mama, ketika jam tanganku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi mama sendiri yang membuka pintu depan dengan kimono putihnya. "Belum tidur, Mam?" tanyaku setelah mencilikung tangannya di ambang pintu depan. "Belum. Lagi ingat kamu terus dari siang tadi," sahut mama sambil menutup dan menguncikan kembali pintu depan setelah kami berada di dalam. "Aku juga, Mam, makanya kesini, makanya pulang kuliah malam langsung kesini," kataku sambil duduk di sofa ruang keluarga. Mama pun duduk di samping kiriku, yang kusambut dengan melingkarkan lengan kiriku ke mama. "Perasaan mama jadi agak langsing sekarang," ucapku. "Kan kamu yang menganjurkan agar mama mengurangi makan nasi, supaya jangan banyak makan yang mengandung karbohidrat. Mama juga jadi sering senam, malu sama putra sekaligus kekasih mama yang bernama Denis ini," sahut mama sambil menggelitik pinggangku. Pada saat itulah, tanganku sudah melanglang buana mencari yang segar-segar. Aku pun langsung duduk di karpet, di bawah mama. Mama pun mengerti apa yang akan kulakukan dan dengan perlahan mempersiapkan segala sesuatunya. Mama mengelus-elus rambutku sambil berkata perlahan, "Denis, mama makin sayang saja sama kamu. Kamu adalah segalanya buat mama sekarang." Setelah terasa mama memberikan sinyal-sinyalnya, aku pun segera bersiap-siap. Tapi mama spontan menarik pergelangan tanganku sambil berdiri dan melangkah bergegas ke dalam hamenya sambil berkata, "Di kamar aja." Mama setengah melompat ke atas bed barunya yang mewah dan sangat mahal harganya. Kemudian ia menantikan aku yang masih belum naik ke bed itu. Aku pun segera mengikutinya, naik ke bed barunya itu. Dan seperti apa yang pernah terjadi sewaktu aku datang, yang pertama kalinya waktu itu, malam ini pun terulang dan seperti biasanya pekerjaan itu, kami kerjakan berulang kali, sampai terdengar bunyi ayam berkokok. Dan selanjutnya, kami berdua pun tertidur dengan pulas, karena mama sendiri memang selalu lupa daratan ketika sedang bersamaku. Oh betapa bandelnya aku ini. Tapi aku juga kadang heran sendiri, kenapa aku merasakan keindahan yang luar biasa di balik kebandelanku ini. Akan seperti, apakah kisahku nantinya, setelah Mama Aleta tahu kalau sudah mendapatkan izin seluas-luasnya dari Bu Santi. Apalagi Mama Aleta sudah belasan tahun istirahat atau puasa untuk urusan yang satu itu. Mampukah aku membahagiakannya? Dan apakah pada akhirnya aku akan menikah dengan Bu Santi? Atau jangan-jangan aku malah disuruh menikah siri dengan Mama Aleta? Ya, bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih.